Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan tema prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar. Topik 3, koneksi antar materi dengan dosen pengampu Ibu Nur Aisyah MPD by Dinda Lestari dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Pendekatan TARL. Pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Selama proses pembelajaran, guru harus menggunakan beragam cara kepada beragam karakter peserta didik agar peserta didik dapat memahami informasi atau pengetahuan baru. Konsep ini yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Contoh diferensiasi pembelajaran yang dapat dilakukan adalah pembedahan konten, pembedahan proses, dan pembedahan produk. Teori karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan. Karakteristik peserta didik dibedakan menjadi dua, yaitu latar belakang peserta didik dan perkembangan peserta didik. Latar belakang peserta didik dikategorikan menjadi tiga, yakni etnik, budaya, dan status sosial. Latar belakang peserta didik berdasarkan etnik, yakni beragam peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa, seperti dalam satu kelas terkadang terdiri dari beberapa peserta didik dengan etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali, maupun etnik lainnya. Data tentang keberagaman etnik di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Latar belakang peserta didik berdasarkan budaya atau kultural. Budaya yang ada di masyarakat sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik dari berbagai daerah tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang dihadapi yakni menjadi kelas yang multikultural. Latar belakang peserta didik berdasarkan status sosial. Peserta didik dengan variasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Perkembangan peserta didik dibahas menjadi dua aspek, yaitu aspek perkembangan dan aspek kemampuan awal. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik, yang diharapkan dapat membantu peserta didik menunjukkan hasil pembelajaran yang optimal. Kemampuan awal peserta didik dapat diketahui melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan analisis instruksional atau pembelajaran dengan menentukan hierarki kemampuan awal yang akan dicapai.
Ada 3 macam kesiapan peserta didik, yakni minat, motivasi, dan gaya belajar. Minat, gaya belajar peserta didik dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau intrinsik, dan kadang muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau ekstrinsik. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Gaya belajar, emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran menjadi menyenangkan atau bermakna. Oleh karenanya, bisa menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu kuartet pembelajaran, dan media sejenisnya. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik saling berkesinambungan. Seperti yang telah kita ketahui, tujuan dari pendekatan TARL atau pembelajaran berdiferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Seperti pembelajaran yang dibedakan dalam hal konten, proses, maupun produk. Pemilihan penggunaan strategi pembelajaran dalam pendekatan TARL atau pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan karakter, minat, motivasi, dan gaya belajar dari peserta didik. Hal ini dilakukan dengan tujuan yakni menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tercapainya suatu pembelajaran. Proses pembelajaran dengan pendekatan TARL atau berdiferensiasi bisa diimplementasikan apabila guru sudah memahami karakteristik dari peserta didiknya yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motorik. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.